Perasaan tadi pas berangkat nggak bawa apa-apa deh. Sosok yang terbentuk dari asap itu ternyata menjelma menjadi sosok pocong. Dan tiba-tiba makhluk itu membuka mulutnya dengan lebar. Bau busuk semakin tercium oleh Neo dan lalu dan di situ tiba-tiba pandangan Neo langsung gelap dan dia nggak sadarin diri. Halo Diazens, bertemu lagi dengan saya Ega di Dia Misteri. Bagaimana nih kabarnya? Apakah sudah subscribe teman-teman? Semoga sehat selalu. Sambil mendengarkan cerita ini, cerita tentang pocong wedon, yang mana recapnya kemarin si Neo itu datang ke rumah si Mbah untuk liburan semester, menemani si Mbah, tapi dia sempat mengalami ketindihan saat istirahat di rumah Mbah. Dan setelah insiden ketindihan itu, Neo agak sakit ya badannya, agak enak badan. Dan terakhir Neo berangkat ke surau atau ke musola untuk sholat maghrib dan juga isya. Tapi sama pengurus musola itu diingatkan bahwa Neo sebaiknya dan harusnya lewat jalan utama aja, jangan lewat jalan pintas. Nah, kira-kira langkah apa yang mau diambil Neo? Apakah dia menuruti saran dari Pak Yanto atau dia bandel tetap mau lewat jalan pintas? Kita ikuti cerita selanjutnya di part 2 dan juga ini jadi part terakhir karena ceritanya juga nggak begitu panjang. So, dengerin baik-baik. Saat mendengar pernyataan dari Pak Yanto atau saran dari Pak Yanto agar dia lewat jalan utama aja, yang mana itu memakan waktu 20 menit dari surau sampai ke rumah si Mbah, dia mulai berpikir, wah jauh nih. Dan lagi setelah Isya itu badannya Neo itu kembali drop gitu. Dia mulai panas, mulai meriang, badan mulai sakit semua. Dan dia langsung iya pak, terima kasih pak, gitu aja menanggapi si Pak Yanto. Habis itu dia turun dari musola dan langsung jalan. Dan di situ dia langsung mikir, karena badan udah nggak enak, udahlah lewat jalan pintas aja biar cepet, agar cepet sampai rumah. Nah, kalian perhatikan ya, agar cepet sampai rumah ini ternyata jadi petaka buat Neo. Di perjalanan, Neo mulai merasakan bahwa keputusannya lewat jalan pintas adalah keputusan yang buruk. Karena di situ jalanan sudah sangat sepi dan jauh lebih gelap daripada dia berangkat tadi. Dan juga kondisi badannya itu sudah mulai nggak kuat. Dalam arti sakitnya udah mulai parah nih. Badan udah panas, persendian udah mulai ngilu, udah mulai lemes. Dan dia sudah mulai kelelahan. Padahal jaraknya itu jauh lebih dekat ketimbang dia lewat jalan utama. Gak lupa dia menyalakan senter di HP-nya untuk penerangan ya di jalan. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada penerangan. Hanya ada satu lampu jalan aja. Dan itu pasti gak cukup. Apalagi lewat perkebunan warga dan itu yang udah gak kepake banget. Jadi ya udah gelap gitu. Di saat dia berjalan, tiba-tiba dia mencium kayak aroma busuk yang nggak tahu itu dari mana. Dia sempat berhenti lalu celingak-celinguk sambil dalam hati dia berkata, perasaan tadi pas berangkat nggak bawa apa-apa deh. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan tuh sambil mencoba untuk nggak mikir aneh-aneh.
sambil menguatkan juga langkahnya udah mulai berat, yang udah mulai lemes. Karena kondisi badannya udah yang, udah nggak karu-karuan lah waktu itu. Dia akhirnya bertemu nih dengan satu lampu penerangan yang ada di jalan. Lebih tepatnya adalah satu-satunya lampu jalan yang menerangi sepanjang jalan dari surau ke rumah si Mbah. Dan di situ dia berkata dalam hati sambil menguatkan diri, bentar lagi Neo, bentar lagi nyampe, tahan. Dan pas di dekat lampu jalan itu, Neo tiba-tiba melihat sesuatu. Terlihat ada asap yang mengepul, kayak asap warga yang lagi bakar sampah. Tanpa pikir apa-apa, dia hanya fokus pada sakitnya aja sama semangatnya dia aja untuk terus jalan. Neo melanjutkan perjalanan tanpa mikir, udah sampah aja, mungkin kayak asap aja udah gitu. Sambil nutup hidungnya, dia mencoba berjalan melewati asap itu. Pas sudah deket dan mau berpapasan dengan asap itu, tiba-tiba dia sontak langsung kayak nge-freeze gitu, kayak berhenti. Karena bau busuk yang tadi dia cium ternyata berasal dari asap itu. Dan tiba-tiba asap yang tadinya kayak asap biasa, tiba-tiba berubah menjadi satu sosok yang perlahan semakin jelas nih sosoknya apa. Dan kalian pasti tahu, sosok yang terbentuk dari asap itu ternyata menjelma menjadi sosok pocong. Pocong itu berdiri dengan postur yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tubuh Neo itu sendiri. Dan lalu makhluk itu sosok pocong itu berhenti tumbuh. Di situ Neo langsung bisa melihat dengan jelas wajahnya si sosok pocong itu yang ternyata jauh lebih buruk dari apa yang ada di kepala Neo, di bayangan Neo selama ini. Itu jauh lebih buruk dan rusak, mukanya hancur. Neo hanya bisa berdiri nge-freeze atau terpaku aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kayak badan itu dipaksa untuk ngelihat sosok itu. Kalau bisa digambarin, pocong itu punya mata berwarna putih, wajahnya hancur dan gosong kayak kebakar gitu. Belum lagi ada beberapa daging yang terkelupas di sebagian wajahnya. Dan bau busuk itu semakin menusuk hidung. Dan Neo fix bisa menentukan dan yakin bahwa bau busuk itu berasal dari sosok pocong yang buruk rupa itu. Karena semakin menyengat, baunya yang bisa dibilang gak karuan lah ya, bikin mual, bikin muntah gitu. Si makhluk ini tiba-tiba menghadap ke arah Neo. Dan Neo sama sekali gak bisa bergerak sedikit pun. Jantungnya udah yang kayak deg-degan, udah kayak mau copot lah ya. Dia pengen kabur tapi gak bisa. Dia pengen teriak juga gak bisa. Nge-freeze aja udah. Dan tiba-tiba makhluk itu membuka mulutnya dengan lebar. Bau busuk semakin tercium oleh Neo. Dan lalu pocong itu kayak muntah. Dan muntahnya itu langsung ke arah Neo dan mengenai tubuhnya si Neo. Yang paling terasa adalah di bagian pundaknya Neo itu yang kayak apa sih, kalian tahu muntah itu kan kadang nggak bisa yang rata gitu kan, jadi kayak nggak yang nyebar gitu. Ada beberapa bagian yang emang agak kental. Kenapa dijabarin ya? Agak kental itu neplok di pundaknya si Neo sebelah kanan. Waduh, detail banget nih. Sebelah kanan, dan di situ langsung Neo merasakan badannya tuh panas dan juga perih. Kemudian
dia berteriak sekenceng-kencengnya karena udah nggak kuat sama bau, sama panas, sama perihnya cairan itu yang udah nyampe ke pundaknya dia. Wah, rasanya udah campur aduk, ada takut, ada sakit. Dan di situ tiba-tiba pandangan Neo langsung gelap dan dia nggak sadarin diri. Saat membuka mata, Neo tiba-tiba sadar bahwa dirinya ini sudah berada di kamarnya, lebih tepatnya kamar bapaknya yang dulu ya, saat masih bujang. Dan di situ dia melihat si Mbah sedang ada di sampingnya, dan juga dia melihat satu sosok kakek tua yang itu jelas bukan kakeknya. Dia juga nggak kenal itu siapa. Tanpa tahu siapa kakek itu, lalu si kakek tua itu duduk di sampingnya Neo. Dan di situ Neo sudah mulai mengumpulkan tenaga yang tersisa. Dan dia coba untuk ngomong ke neneknya, ke si Mbah. Bah, Neo, nenek buruk, Bah. Di situ suara Neo udah yang kayak lirih, takut, lemas. Dan di situ si nenek menjawab, "Kamu ketemu apa tuh, Le?" Neo ketemu pocong, Bah. Tinggi terus Neo diludahin, Bah. Setelah bilang kayak gitu, Neo langsung teringat tuh bahwa dia udah dimuntahin atau diludahin sama sosok pocong itu. Dan dia ingat bahwa yang terkena paling banyak adalah di bagian pundak sebelah kanannya. Dan dia langsung melihat bagian pundak kanannya, langsung kaget lah si Neo itu. Ternyata dia udah telanjang dada, udah nggak pakai baju, dan di dadanya ini sudah ditempeli kayak apa ya, semacam obat tradisional gitu dari tumbukan daun yang kayak apa ya, nyemek gitu ya, kayak agak basah gitu, ditempel di bagian yang terkena ludah si pocong. Dan ketika melihat lukanya yang itu, dia baru sadar kalau sekujur tubuhnya sekarang itu panas dan juga sakit. Di tengah rintihannya itu, si Mbah bilang ke Neo, "Kamu ndak mimpi itu, Le. Ini kenalin, namanya Mbah Jo, tetua di sini." Kamu baru aja ketemu sama pocong wedon. Dan di situ Mbah Jo mulai bercerita, jika di kampung itu selama beberapa bulan terakhir memang sering terjadi teror yang dilakukan oleh sosok pocong wedon. Beberapa warga bahkan sudah pernah menjadi korban, sama persis seperti yang dialami sama Neo. Dan para warga yang memang sudah terkena ludah pocong wedon, secara durasi sembuhnya itu lama, bisa dikatakan susah sembuhnya. Dan beruntungnya si Neo, ludah pocong itu nggak langsung kena ke tubuh, tapi kena ke bajunya si Neo dulu. Jadi tidak langsung kontak dengan kulit, ada apa ya, kayak disaring lah ya sama bajunya gitu. Jadi hanya bisa menimbulkan rasa sakit dan juga luka bakar yang tidak separah korban-korban yang sebelumnya, warga-warga di kampung itu. Kemarin ada warga dekat sana yang mendengar teriakanmu, Le. Dia langsung ajak tetangga lainnya untuk cek. Dan ketika dia datang, sudah ngelihat kamu tergeletak di tanah, gak sadar, Le. Simba kemarin lupa mau ngasih tahu kamu, jangan keluar malam-malam. Mbah juga nggak tahu kamu pergi pas maghrib itu. Maaf ya, Le. Setelah itu Neo yang terbaring lemah di kasur dibacakan doa tuh sama Mbah Jo, dan disuruh minum air yang sudah dibaca-bacain lah ya sama Mbah Jo gitu. Dan saat Mbah Jo melakukan itu, sekujur tubuhnya Neo terasa panas dan kesakitan. Dan di situ Mbah Jo mulai menceritakan
keadaan Neo yang ternyata juga ditempeli oleh satu makhluk. Tapi bukan pocong. Waduh, ini jadi kayak combo gitu ya. Bahjo juga menjelaskan bahwa sosok yang nempelin si Neo ini sosoknya adalah perempuan yang wajahnya hancur mengerikan. Mirip seperti gambaran yang sudah dilihat Neo saat ketindihan semalam. Jadi ternyata sosok yang yang mengganggu tidurnya Neo itu nempelin si Neo. Kalau bisa digambarin, sosoknya itu perempuan, wajahnya hancur, rambutnya panjang, kusut gak karu-karuan, matanya merah, senyumnya lebar sampai nyaris ke telinga. Bajunya juga putih, lusuh, kotor, bau, lengkap deh tuh. Udah gak ada cantik-cantiknya. Dan di situ Neo juga menceritakan tuh kayak puzzle di otaknya itu dia mulai tersusun bahwa saat perjalanan dari rumahnya dia yang di kota menuju kampungnya Simba, dia juga melihat satu sosok di hutan. Ingat kan waktu di part 1 dia jalan sambil mainin lampu jauh dan lampu dekat. Dia menangkap satu sosok makhluk berwarna putih sekelebat aja. Dan di situ Bahjo menjelaskan bahwa sosok itu ternyata suka sama Makhluk itu rupanya suka sama kamu. Makanya dia ikut kamu, Le. Terus gimana ngilanginnya, Mbah? Sementara ini aku coba cari cara buat magerin kamu dulu ya. Biar nggak terlalu digangguin. Tapi malam ini coba undang tetangga buat ngajiin dia. Di situ Mbah Jo ngomong sambil melirik ke arah si Mbah dan seakan memerintah untuk ajaklah tetangga untuk ngaji. Setelah itu Mbah Jo terlihat komat kamit tuh dan melakukan ritualnya untuk magerin si Neo. Dalam arti ya dikasih pagar lah ya, dikasih biar nggak terlalu diganggu sama makhluk-makhluk kayak gitu. Singkat cerita, pada siang harinya orang tua Neo akhirnya datanglah ke rumah Simba. Setelah nerima kabar kalau anaknya kena musibah nih. Jadi kedua orang tuanya tuh datang. Raut muka mereka udah yang khawatir banget. Setelah nyapa-nyapa Neo dan melihat kondisinya si Neo, mereka langsung membantu Simbah menyiapkan pengajian nanti malam bersama para tetangga. Lalu setelah maghrib, akhirnya pengajian pun digelar. Rumah Simbah didatangi beberapa warga, tidak terlalu banyak karena jarak di rumah samping-sampingnya Mbah juga jarang, jadi agak jauh juga datang. Ya memang gak terlalu banyak, tapi cukup lah untuk melakukan pengajian massal. Di sisi lain banyak warga yang juga gak datang karena takut beraktivitas atau keluar malam karena teror pocong Wedon masih ada. Malam itu Neo berusaha untuk bangun dengan badan yang lemas dan ikut ngaji tuh bersama para tetangga. Bapak-bapak di situ ya rame, dan juga ada Mbah Jo yang memang mimpin pengajian itu. Lantunan ayat Al-Quran di situ berkumandang menggema di seluruh ruangan rumah si Mbah. Dan perlahan Neo juga ikut ngaji. Semakin lama dirinya ngedengerin ya, dan juga ikut melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Neo merasakan badannya itu kayak panas sekujur tubuh. Badannya juga kerasa kayak nggak enak banget, kayak sakit semua.
rasa sakitnya itu nggak bisa digambarin lah ya. Nggak enak aja udah badan. Nggak lama karena saking sakitnya dia nahan sakit. Tahu-tahu Neo ini pingsan lagi. Dalam pingsannya itu, ini cerita orang-orang sekitar ya. Tiba-tiba si Neo tertawa dengan suara yang kecil mirip perempuan. Melihat kejadian itu, yang awalnya bapak-bapak itu ngaji langsung stop. Langsung ngeliatin ke arah Neo yang lagi cekikikan kayak perempuan yang centil. Di situ nggak bisa dipungkiri ya, bapak-bapak yang ada di situ yang ikut pengajian juga ketakutan melihat si Neo udah yang kayak bukan Neo lagi. Tapi di situ ada satu orang yang tiba-tiba langsung menginstruksikan kepada para warga untuk lanjutkan ngaji, jangan berhenti. Nah, dia adalah Mbah Jo yang memang dari awal memimpin pengajian itu ya kan, meminta untuk beberapa warga untuk ayo lanjut aja ngaji. Dan di tengah alunan suara ayat Al-Quran itu berkumandang dari beberapa warga yang masih melanjutkan mengaji, di situ Mbah Jo langsung mendekati Neo dan mulai bertanya kepada sosok yang sedang merasuki Neo. Apa sih mbok kelem? Petang bocah lanang iki. Aku seneng karo bocah iki. Ayo. Bocah iki duduk kayak kowe. Mendengar jawaban itu, Mbah Jo langsung komat kamit dong. Dia mencoba membacakan doa-doa lah ya. Lalu melakukan aksi untuk mengusir si sosok itu keluar dari tubuhnya Neo. Dan di situ Neo terlihat kayak kesakitan, teriak-teriak. Udah badan itu kayak nggak bisa ditahan, sudah nggak karuan. Dan tiba saatnya Neo itu tiba-tiba menghentikan teriakannya dan langsung lemas. Dia langsung dibawa ke kamar untuk ditidurkan di atas kasur oleh beberapa warga dan dibantu sama Mbah Jo juga. Nah di situ Mbah Jo bilang, Bu, insya Allah aman itu. Nah di situ ibunya Neo langsung bertanya tuh kepada Mbah Jo yang sudah kelihatan panik lah ya ngelihat anaknya ya kena musibah kayak gitu, habis itu kesurupan ya kan, ya panik. Dia nanya ke Mbah Jo, Apa itu tadi Mbah? Kuntilanak sembarangan. Mboten apa kok. Ndak bahaya. Niki Neo kula pageri ya. Kersane lebih aman. nah di situ Mbah Jo minta izin tuh kepada orang tuanya Neo untuk ngasih pagar lagi biar Neo jauh lebih aman. Orang tua Neo ya nggak bisa ngapa-ngapain ya udah iya aja, udah menyetujui apa yang akan dilakukan sama Mbah Jo untuk anaknya ini. Singkat cerita, keesokan paginya Neo bangun dari tidur saat subuh. Dia sudah merasakan badannya jauh lebih enak ya, meskipun masih ada rasa sakit ya. Terutama di bagian pundak kanannya yang terkena ludah pocong wedon. Tapi overall badannya udah mulai enakan lah ya. Di situ bapaknya si Neo nyamperin. Gimana Li? Udah enakan? Sampun Pak. Ya udah, subuhan dulu ya. Nanti Bapak ceritakan apa yang sudah terjadi. Di situ Neo langsung bergegas lah ya ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh dia berbincang tuh sama orang tuanya di ruang tamu. Di situ orang tuanya ya, ayah sama ibunya Neo bercerita tentang apa yang sudah terjadi saat semalam ketika pengajian Neo nggak sadarin diri. Di situ Neo nggak bisa bohong ya. Ada perasaan takut dan gak percaya. Tapi melihat kesaksian dari si Mbah, dari ayahnya dan juga ibunya,
Mau nggak mau dia percaya dong. Ternyata hal-hal kayak gitu tuh ada dan menimpa dirinya sendiri. Wah, jadi cerita dari mbahnya, dari bapaknya dan juga ibunya Neo, akhirnya si Neo ini tahu asal usul pocong wedon sampai akhirnya meneror warga sekitar. Sampai-sampai bikin mereka nggak berani untuk keluar malam. Jadi pocong wedon yang ditemuin sama Neo pada malam itu berawal dari seorang dukun perempuan ya, yang meninggal beberapa bulan yang lalu, dan dukun itu biasa dipanggil dengan Mbah Nila. Mbah Nila disebut-sebut sedang mendalami suatu ilmu hitam lah ya, yang cukup berbahaya bisa dikatakan. Tapi entah kenapa apa yang dilakukan sama Mbah Nila ini ternyata gagal gitu. Udah bahaya sulit lagi, udah gitu gagal lagi ya kan. Dan menurut saksi yang ngebantu Mbah Nila saat gagal dan sakarapul maut waktu itu, beliau melihat seperti si Mbah Nila ini kayak tersiksa banget gitu. Menurut Bahjo, makhluk yang digunakan untuk ilmu hitamnya itu nggak rela untuk ngelepas Mbah Nila. Mbah Nila ini berutang nyawa pada sosok tersebut sampai akhirnya Mbah Nila meregang nyawa. Tapi rupanya jiwa yang menjadi sosok pocong wedon ini lanjut mencari korban. Nah, itulah kenapa pocong wedon tersebut sampai bisa mencelakai manusia ya. Tapi beruntung nggak ada warga yang menjadi korban sejauh ini sampai akhirnya meninggal maksudnya ya. Ya cuma ditampakin sama diludahin aja untungnya. Saat awal kematian Mbah Nila, warga diteror oleh ketukan misterius di depan pintu di awal-awal. Tapi saat dibuka nggak ada wujud yang ngetuk pintu itu. Yang mereka lihat cuman kepulan asap yang tiba-tiba berubah aja gitu jadi pocong. Banyak warga yang udah digentayangi sama sosok pocong wedon ini. Tapi hanya beberapa yang sampai terkena ludahnya. Bahjo nggak tinggal diam. Sebenarnya dia udah berupaya untuk menanggulangi masalah ini. Masalah yang terjadi di desanya. Untuk ngusir pocongnya Mbah Nila itu. Tapi rupanya usaha Bahjo belum bisa ngusir sampai saat itu. Warga juga udah melapor ke kepala desa. Dan sudah dilakukan usaha semampunya. Tapi masih belum bisa ngusir juga. Nah saat itu kepala desa juga masih berusaha untuk nyari orang yang pintar yang bisa ngebantu Bahjo untuk ngusir pocong wedon ini. Tapi usaha tersebut masih belum berhasil. Dan mungkin terkendala sama biaya. Dan di situ setelah mendengar semuanya, si ayahnya Neo nyeletuk ke ibunya, yang mana itu adalah mbahnya Neo. Ibu kok nggak cerita kalau ada gini-ginian? Kan bahaya kalau sendirian. Si Mbah nggak takut, lagi pula Mbah nggak pernah keluar malam toh. Tapi melihat kondisi masih terhitung bahaya gini, gimana kalau ibu ikut ke kota dulu? Ya? Setelah perdebatan itu ya antara ibunya Neo, ayahnya Neo sama si Mbah, dengan pertimbangan yang panjang juga, akhirnya si Mbah menyetujui untuk ikut ke kota bareng sama Neo dan juga orang tuanya. Tapi dengan catatan mereka harus nunggu Neo dulu sampai keadaannya kembali pulih ya. Karena bisa dibilang Neo ini masih yang sakit-sakitan gitu. Mereka memutuskan untuk kembali ke kota setelah 3 hari pasca kejadian. Setelah Neo enakan, mereka akhirnya kembali ke kota bersama si Mbah. Rasa sakit yang dirasain sama Neo sudah jauh lebih baik setelah Bahjo juga ngecek. Luka yang ditimbulkan akibat ludah dari pocong wedon juga tidak berakibat yang serius ya. Cuma ada beberapa bekas luka aja dan Bahjo mengizinkan untuk Neo kembali ke kota. Setelah 4 bulan
Jadi singkat ceritanya nih ya, singkat cerita, setelah 4 bulan pasca kejadian itu, teror pocong wedon sudah nggak pernah terjadi lagi di kampungnya Simbah. Kepala desa akhirnya berhasil mendatangkan orang pintar untuk membantu Mbah Jo ngusir sosok pocong wedon dari desa itu. Saat itu nggak banyak orang yang tahu tentang bagaimana ritual pastinya Mbah Jo dan orang pintar itu untuk ngusir pocong wedon dari desa itu. Karena ritualnya dilakukan saat malam hari, yang mana itu adalah momen dimana orang-orang tidak ada yang berani keluar rumah. Dan si Mbah pun akhirnya kembali ke kampung karena nggak betah tinggal di kota. Ya seperti orang kampung atau orang desa pada umumnya, tinggal di kota itu berisik ya, bising, polusi suara, dan pemandangan hijaunya juga minim. Akhirnya dia memutuskan untuk pengen kembali aja ke kampung. Oke Diasens, jadi begitulah cerita tentang pocong wedon yang sudah dikirimkan sama Neo. Neo ini bukan nama sebenarnya ya, ini Neo nama samaran. Dan kota juga kampung, daerah-daerah yang ada dalam cerita ini tidak disebutkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih buat kiriman ceritanya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai di part 2 ini. Ceritanya seru banget, nggak kebayang ketemu sama pocong wedon, karena pocong sendiri itu adalah salah satu sosok yang paling saya takuti. Ketika ini sudah ada pocong wedon, jadi semakin males ya ketemu sama varian-varian pocong yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita sudah hampir 1000 subscriber. Penonton di sini ternyata banyak yang tidak subscribe. Tolong subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar kalian tahu kapan kita upload video baru. Karena setelah ini kita akan mulai rajin nih bikin video baru. Kalau tidak malas. Oke, akhir kata, see ya.